Bapak-bapak dan Ibu di Jororona Pembangunan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan layanan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada bapak-bapak yang ada di sini. Apakah ada bisa yang ingin membantu memimpin doa? Silakan kepada Bapak Fajar. Terima kasih. Saya kepada Bapak Fajar. Di sini Bapak dan Ibu-ibu, apakah sudah hadir semuanya? Apakah tempat duduknya sudah nyaman, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah. Jadi saya mempunyai peraturan saat melakukan layanan, yang dimana peraturan yang pertama yaitu jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan ajukan tangannya. Yang kedua yaitu jika ada Bapak Ibu yang ingin izin keluar satu persatu. Yang ketiga, siapkan alat tulis pena di atas kursinya. Apakah bisa dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bisa. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengikuti layanannya? Siap, Bu. Oke. Anak-anak zaman sekarang sudah sangat akrab dengan gadget. Bayangkan anak ya, setiap anak sudah hampir mempunyai handphone atau tabletnya sendiri. Apakah itu benar? Benar. Anak-anak menggunakannya untuk bermain game, menonton video, dan belajar. Tapi tahukah Bapak dan Ibu-ibu semua, penggunaan gadget secara berlebihan akan berdampak pada perkembangan anak. Jadi hari ini saya akan membahas satu materi, yaitu tentang bahaya gadget berlebihan terhadap perkembangan anak, yang dimana tujuannya agar Bapak dan Ibu memahami dampak dari penggunaan gadget berlebihan terhadap perkembangan anak. Baiklah, saya akan menampilkan sebuah PPT. Mohon Bapak Ibu untuk memperhatikannya. Apa sih pengertian gadget berlebihan terhadap perkembangan anak? Yaitu adalah segala sesuatu bentuk dampak negatif yang muncul akibat penggunaan perangkat elektronik seperti HP, tablet, dan komputer yang digunakan oleh anak-anak secara terlalu sering sehingga mengganggu proses tumbuh kembang mereka secara fisik, mental maupun sosial. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bahaya penggunaan gadget berlebihan terhadap fisik. Yang pertama yaitu gangguan penglihatan, di mana jika anak menggunakan gadget secara berlebihan akan berdampak kepada penglihatan atau matanya. Contohnya, jika anak menggunakan gadget selama berjam-jam atau 2 jam lebih, mata anak akan menjadi perih dan merah. Selanjutnya yaitu yang kedua, gangguan tidur. Apakah ada dari Ibu atau Bapak yang bisa memberikan contoh dari gangguan tidur? Kepada Ibu Sifan, silahkan. Iya, Bu. Kalau yang saya tengok kan anak saya umurnya sekarang 7 tahun. Dia kalau dikasih handphone tuh susah, Bu, untuk tidur cepat karena dia selalu main HP, begadang jadinya. Jadi kalau pas bangun tidur pagi tuh agak susah karena tidur pas di malam harinya tidak sesuai dengan anak seusianya. Terima kasih Ibu Sifa yang telah memberikan contoh. Apakah ada dari Bapak dan Ibu ingin memberikan contoh lagi? Baiklah, kita lanjut yang C, yaitu kurangnya aktivitas fisik, di mana anak sering menggunakan gadget secara berlebihan akan berdampak kurangnya aktivitas fisik, karena anak ini terlalu lama menggunakan gadget sehingga aktivitas fisiknya kurang.
contoh kepada Lepia yang terlebih dulu menunjuk tangan, apakah boleh? Tapi udah ada HP. Jadi karena terlalu sering main HP, jadi dia tuh nggak bisa lepas dari HP-nya bu. Tiap hari main HP, tidur main HP, makan main HP. Terima kasih jawaban dan contohnya Ibu ya. Apakah ada lagi yang ingin memberikan contoh? Kepada Ibu Rahel disilakan. Seperti saya mempunyai anak umur 5 tahun, jadi karena dia sudah terbiasa menggunakan gadget, seperti kayak nonton HP bu, nonton HP, terus kayak nonton di YouTube, karena dia kecanduan itu bu, kadang dia berbicara sendiri gitu bu, dia berhayalan bahwa dia masuk ke dalam film tersebut. Terima kasih kepada Ibu Rahel yang telah memberikan contoh. Dampak yang kedua yaitu mudah marah dan emosi. Contohnya seperti ini. Jika anak menggunakan HP itu selama berjam-jam atau terlebih lama, ketika kita meminta HP kepada anak itu akan menjadi nangis histeris atau tantrum. Dampak yang ketiga itu penurunan kemampuan konsentrasi, di mana jika anak menggunakan HP terlalu lama, saat dia belajar konsentrasinya akan menurun. Dampak selanjutnya yaitu terhadap sosial. Yang pertama yaitu menurunnya kemampuan interaksi sosial. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan contoh? Kepada Bapak Fajar, silakan terlebih dahulu. Jadi anak ini kan misalnya mau kita dia tidak jual gadget, handphone itu sering jadi itu tidak ada sosial, tidak main banyak itu menyebabkan bahaya. Terima kasih Bapak Fajar telah memberikan contoh. Apakah ada lagi yang ingin memberikan contoh? Jika tidak ada, kita lanjut. Yang kedua yaitu sulitnya berempati. Jika anak menggunakan gadget selama berjam-jam atau dalam sehari itu dia menggunakan hanya gadget, maka dia akan sulit berempati. Contohnya, jika anak menggunakan gadget selama berjam-jam, mereka tidak akan bermain sama temannya. Yang ketiga yaitu menyendiri dan antisosial. Apakah ada dari ibu-ibu yang ingin memberikan contoh? Kepada ibu kita, silakan. Baik, Bu, yang saya ketahui dari menyendiri dari sosial dari penggunaan media sosial di mana kita menjadi orang yang lebih suka sendiri, Bu, karena kesibukan kita dengan gadget kita sendiri. Kita tidak tertarik seperti untuk bersosialisasi dengan orang banyak, lebih memainkan gadget kita. Terima kasih.